Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat IKMB. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali dalam acara catatan IKMB. Nah, bagaimana kabar Sobat semuanya? Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat-sehat semua ya. Dan yang sakit saya doakan mudah-mudahan segera pulih dan sembuh. Nah, Sobat IKMB semua, hari ini kita bertemu sebenarnya untuk perdana untuk tayangan pertama kita kali ini. Kita akan membicarakan tentang satu tema yang sangat menarik, di mana tema kali ini adalah kita mengenal pendidikan, khususnya pendidikan kesehatan. Nah, Sobat IKMB semua, hari ini saya sudah kedatangan Bapak Rektor di Institut Kesehatan Mitra Bunda. Saya yakin Sobat IKMB semuanya sudah mengetahui atau mungkin ada yang belum mengetahui tentang Institut Kesehatan Mitra Bunda, di mana Institut Kesehatan ini merupakan fokus kepada bidang kesehatan. Nah, Sobat IKMB semuanya, hari ini kita akan kupas tuntas terkait dengan Institut Kesehatan Mitra Bunda. Nah, untuk sebelum kita mulai, saya harapkan Sobat IKMB semuanya bisa subscribe, like, dan share di channel YouTube Institut Kesehatan Mitra Bunda TV. Baiklah, Sobat IKMB semuanya, kita mulai saja ya. Nah, di studio sudah kedatangan Bapak Rektor. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Apa kabarnya Pak, sehat? Baik-baik. Alhamdulillah. Begini Pak, terima kasih ya Pak ya. Kita dalam kondisi yang sehat, dalam kondisi pandemi saat ini, kita masih bisa beraktivitas untuk melakukan podcast atau talk show yang kita laksanakan untuk hari ini. Pak, kita ingin bincang-bincang sedikit ya Pak, boleh ya Pak? Ya, boleh, silakan. Terkait dengan Institut Kesehatan Mitra Bunda. Mungkin juga ada Sobat IKMB yang belum mengenal atau mungkin pernah mendengar atau pernah tahu dari teman-teman yang lain apa sih itu Institut Kesehatan Mitra Bunda. Ya, nah di sini Bapak Rektor kita, Bapak Dr. Mawardi Badar MM, selaku Rektor di Institut Kesehatan Mitra Bunda, akan menjelaskan kepada Sobat IKMB semuanya terkait dengan bagaimana Institut Kesehatan Mitra Bunda ini mulai muncul. Nah, begini Pak, mungkin ini pertanyaan yang sobat-sobat IKMB semua ingin tahu, bagaimana perjalanan kampus ini sejak awal berdiri sampai menjadi institut seperti sekarang ini Pak. Oke, terima kasih ke sobat IKMB semua. Mengenai Institut Kesehatan Mitra Bunda, awal berdirinya itu adalah pada tahun 2002. Itu diawali dengan Akademi Keperawatan, di mana pada tahun 2002 itu Yayasan Harapan Bunda yang saat itu mengelola Rumah Sakit Harapan Bunda, di mana saat itu kita susah mencari tenaga kesehatan, sehingga grup Harapan Bunda waktu itu mendirikan suatu akademi namanya Akademi Keperawatan pada tahun 2002. Dan kemudian setelah berjalan beberapa tahun, kemudian Akademi Keperawatan Mitra Bunda kita tingkatkan menjadi Sekolah Tinggi Kesehatan Mitra Bunda Persada namanya, itu pada tahun 2009. Tepatnya pada bulan September tahun 2009 kita memperoleh izin penyelenggaraan STIKES Mitra Bunda Persada, jadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Bunda Persada. Dan kemudian dengan mengambil tempat tentu di gedung yang saat ini Institut Kesehatan Bunda yang tempati ini, di mana pada tahun 2002 dulu, pada tahun 2002 saat awal pertama Akper itu kita hanya menerima murid 17 orang, di mana awal belajar itu bukannya di institut tetapi di Rumah Sakit Harapan Bunda, itu di lantai R5-nya. Di situ mulainya awalnya, kemudian baru beberapa tahun kemudian baru pindah ke
gedung yang sekarang ini, dan pada tahun 2009 berubah menjadi Stikes Mitra Bunda Persada. Kemudian setelah berjalan beberapa tahun, kemudian pada Stikes Mitra Bunda kita menambah program studi. Kita tambahlah program studi dari Akademi Keperawatan, kita tambah dengan program studi D3 Kebidanan dan program studi S1 Keperawatan. Nah, dan setelah itu baru dia berubah menjadi Stikes. Dengan Stikes waktu itu 3 prodi. Dalam perjalanan Stikes Mitra Bunda Persada, kita menambah program studi lagi, yaitunya program studi farmasi, program studi profesinas, dan kemudian kita tambah lagi program studi S1 Kebidanan dan Profesi Bidan, dan juga program studi farmasi. Kemudian setelah berjalan sampai tahun 2015, itu Stikes Mitra Bunda memperoleh akreditasi B. Satu-satunya sekolah tinggi ilmu kesehatan atau Stikes yang punya akreditasi B di Kepulauan Riau ini, hanya satu-satunya adalah Stikes Mitra Bunda. Dan kemudian karena ada perkembangan, karena kita sudah menambah program studi, ada program studi gizi tambahan yang baru, dan juga profesi bidan. Kemudian pada tahun 2020 kita tingkatkan lagi dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Bunda Persada menjadi Institut Kesehatan Mitra Bunda. Jadi Institut Kesehatan Mitra Bunda yang setaraf dengan universitas. Kenapa kita memilih Institut Kesehatan Mitra Bunda? Kenapa tidak kita memilih universitas? Karena kita fokus khusus di bidang kesehatan saja. Jadi kita dengan grup Yayasan Harapan Bunda akan ingin mengembangkan bidang pendidikan ini hanya bidang kesehatan saja. Dan tentunya nanti akan berkembang program studi di bidang kesehatan yang lain-lain. Bisa saja nanti program studi kedokteran atau program studi rekam medik dan lain-lain sebagainya. Jadi itulah perkembangan daripada Institut Kesehatan Mitra Bunda, di mana izinnya keluar itu pada 28 Februari tahun 2020. Jadi kalau sampai saat ini institut ini sudah berjalan lebih kurang 1 tahun ya, 1 tahun lebih, atau keluar izinnya di awal-awal pandemi. Dan walaupun awal-awal pandemi tidak menyurutkan daripada jumlah animo masyarakat untuk memilih pendidikan di Institut Kesehatan Mitra Bunda ini. Saya kira itu mungkin perkembangan dari Akademi Keperawatan sampai dengan Institut Kesehatan Mitra Bunda. Saya kira itu, Mbak Ika. Baik Pak, sangat menarik sekali ya Pak. Jadi sesuai dengan penjelasan Bapak tadi bahwasanya Sobat IKMB, institut ini awalnya dulu belum menjadi institut ya Pak. Berarti dari awal mula terbentuk itu adalah Akademi Keperawatan, benar ya Pak ya? Akademi Keperawatan. Akademi Keperawatan Sobat IKMB, kemudian itu pada tahun 2002. Nah, dan itu mahasiswa masih mencapai 17 orang ya Pak, dan itu ditempatkan di Rumah Sakit Harapan Bunda, benar ya Pak ya? Wah, kalau kita bandingkan sekarang, alhamdulillah ya Pak, sangat berkembang sekali, sangat banyak sekali peminat-peminat dari Sobat IKMB semuanya yang sudah mendapatkan pendidikan di sini ya Pak, baik yang sedang dan yang sudah menjadi alumni, dan itu sudah bekerja di beberapa tempat di Indonesia, bahkan ada yang sampai ke luar negeri ya Pak ya. Wah, sangat menarik sekali ya Sobat IKMB ya. Jadi kita sudah mengetahui tadi dari Bapak Rektor bahwasanya perkembangan dari
IKMB sendiri, Institut Kesehatan Mitra Bunda, yang berawal dari Akademi Keperawatan yang bermula dari tahun 2002 yang berjumlah 17 orang mahasiswa-mahasiswi pada masa itu. Kemudian seiring berjalannya waktu, kemudian terbentuklah Stikes ya Pak. Ya. Kemudian terbentuk Stikes pada tahun 2009 yang berjumlah 3 prodi ya Pak ya. Jadi ada prodi Akademi Keperawatan, ada prodi S1 Keperawatan, dan ada prodi D3 Kebidanan. Nah, mungkin sobat-sobat IKMB semua yang ada di rumah ataupun yang ada di mana saja mungkin bingung atau mungkin ada minat untuk kuliah di kesehatan tapi masih bingung sebenarnya apa yang harus kita perhatikan sehingga kita bisa menjatuhkan pilihan untuk berkuliah di institut atau mungkin satu tempat kuliah yang nanti sobat IKMB bisa menimba ilmu di sana. Nah, Institut Kesehatan Mitra Bunda, sobat IKMB semuanya bisa menjadi pilihan utama dan prioritas sobat IKMB semuanya. Kenapa? Nah, tadi berdasarkan dari perjalanan Bapak Rektor sudah menjelaskan, artinya kita di Institut Kesehatan Mitra Bunda memang telah mempersiapkan dari awal, kemudian akan terus berkembang dan membuka kesempatan untuk maju ke depan. Bagaimana untuk maju ke depan bersama sobat-sobat IKMB semuanya untuk mengantarkan sobat-sobat IKMB mencapai cita-cita ke depan, yaitu di bidang kesehatan. Sangat banyak prodi sesuai dengan tadi yang Bapak sudah jelaskan ya Pak, banyak program studi yang ada di IKMB ini ya. Jadi mungkin ada sobat-sobat IKMB ingin jadi perawat, ingin jadi bidan, ingin jadi seorang apoteker ya Pak, ingin mengenal bahan-bahan makanan yang bergizi, yang bermanfaat untuk tubuh. Nah, itu ada di program studi gizi. Kemudian teman-teman ingin bekerja nanti di rumah sakit, teman-teman ingin bekerja mungkin di puskesmas, atau mungkin teman-teman ingin membuka lowongan pekerjaan sendiri dengan membuka praktek. Nah, di mana lagi tempatnya teman-teman kalau tidak di Institut Kesehatan Mitra Bunda? Wah, sangat menarik sekali Pak untuk perjalanan berkembangnya menjadi institut sekarang, dan saat ini masih terus menggali ya Pak ya potensi baik itu dari mahasiswa ataupun mungkin dari dosen-dosen Bapak Ibunya ya Pak ya. Nah, kemudian Pak, ada hal mungkin sobat-sobat IKMB yang perlu diketahui nih Pak, mungkin masih bingung. Banyak pilihan di luar sana Pak, ada bidang-bidang lain juga ya Pak. Bisa jadi ini merupakan pilihan prioritas dari teman-teman semuanya. Kenapa sobat-sobat IKMB itu harus memilih Institut Kesehatan Mitra Bunda Pak? Ya, terima kasih. Kenapa memilih Institut Kesehatan Mitra Bunda? Sebagaimana saya jelaskan tadi, perjalanannya daripada mengelola sekolah pendidikan kesehatan ini sudah dari tahun 2002, di mana saat itu, waktu itu mungkin kita yang pertama saya rasa, walaupun ada yang lain, tapi saat itu ya juga belum resmi, mungkin ada juga yang mungkin ya tidak, sekolahnya tidak resmi, tapi kita tahun 2002 itu resmi Akademi Keperawatan. Dan kemudian setelah itu kenapa memilih? Karena di sini adalah kita tentu saja sekolah kesehatan ini tentu saja berbeda dengan sekolah yang bukan non kesehatan. Karena pekerjaan kesehatan ini selagi dunia berkembang, pekerjaan di bidang kesehatan saya rasa tidak akan habis. Saya rasa selagi manusia ini makan, pasti manusia ini akan punya penyakit. Nah, pasti tentu saja kita harus memanage kesehatan daripada masyarakat. Ya, selagi dunia terkembang, kesehatan pasti dibutuhkan. Oleh sebab itu, Institut Kesehatan Mitra Bunda di samping memiliki pendidikan perguruan tinggi Institut Kesehatan Mitra Bunda, juga Yayasan Harapan Bunda ini yang sebagai ownernya juga mempunyai rumah sakit. Beberapa rumah sakit dan juga klinik yang mana itu kita bisa praktek, dari mahasiswa-mahasiswa kita itu bisa praktek di tempat kita sendiri.
Dan di samping itu kita juga sudah buat kerjasama dengan seluruh pelayanan-pelayanan kesehatan di Kota Batam, baik seluruh rumah sakit Kota Batam, puskesmas, dan juga terhadap bidang praktek, dan juga tentu saja dengan Dinas Kesehatan Kota Batam. Kita juga sudah kerjasama. Dan di samping itu, di samping institusi pelayanan kesehatan di Batam, di luar Batam juga kita kerjasama seperti di Tanjung Pinang, juga di Pekanbaru. Dan juga untuk bidang akademik juga kita kerjasama dengan semua universitas ataupun perguruan tinggi yang ada di Batam, juga yang di luar Batam seperti yang di UNAN, yang di luar Batam, dan juga di luar negeri seperti di Malaysia dan di Filipina ya. Saya kira itulah kenapa daripada masyarakat mungkin jatuhan pilihan ke Institut Kesehatan Mitra Bunda, dan juga kami selalu meningkatkan kompetensi baik mahasiswa ataupun daripada dosen, di mana saat ini lebih kurang 15 atau 17 dosen ini sedang ditingkatkan pendidikannya dari S2 menjadi S3, dan juga ada yang sedang pendidikan S2. Jadi itulah kami komitmen bahwa kita akan tetap meningkatkan pendidikan khususnya di bidang kesehatan. Dan pada tahun ini juga kita sedang dalam pengurusan prodi profesi apoteker, dan insya Allah tahun ini kita bisa buka prodi apoteker dan kemudian kita sedang siapkan seperti tadi saya katakan untuk pembukaan prodi apoteker sudah sedang proses, dan tahun depan mungkin kita persiapkan lagi untuk perencanaan untuk prodi lain seperti mungkin kedokteran atau prodi mungkin analis ya, atau rekam medik dan lain-lain sebagainya. Saya kira itu mungkin, dan selama ini pengalaman kita bahwa tamatan-tamatan kita ini biasanya kemarin tidak lama. Waktu tunggunya 3 bulan, mereka sebagian besar itu sudah mendapat pekerjaan. Artinya kenapa? Berarti kompetensi daripada mahasiswa kita ini adalah cukup baik. Dan kami beretikat bahwa kami ini akan tetap meningkatkan mutu, bukan meningkatkan jumlah lulusan, tapi meningkatkan mutu lulusan supaya bisa bekerja. Karena yang penting di bidang kesehatan itu adalah skillnya, bukan akademiknya. Akademik harus didukung dengan skill. Tanpa skill tenaga kesehatan tidak bisa berpraktek. Sangat menarik Pak. Jadi Sobat IKMB yang masih bingung ya untuk berkuliah di bidang kesehatan, ada poin-poin yang harus Sobat IKMB pertimbangkan. Tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Rektor kita bahwasanya bidang kesehatan yang dimiliki oleh di IKMB ini sendiri itu banyak ya Pak. Kalau untuk total program studinya kita sudah berapa Pak sampai tahun 2020 ini Pak? Program studinya, kalau program studinya sekarang bisa 8 program studi, dan ini izin operasionalnya ada ya Pak. Nah itu yang penting ya Sobat IKMB semuanya. Artinya kita berharap jika ada izin operasional di program studi masing-masing, Sobat IKMB tidak perlu khawatir, tidak perlu ragu untuk izin ke depannya ya Pak, untuk kelulusan ke depannya. Jadi Sobat IKMB itu merupakan poin penting yang Sobat IKMB juga perlu pertimbangkan. Izin operasional di 8 program studi yang ada di IKMB itu semuanya jelas ya Pak ya, jelas. Kemudian kita juga memiliki rumah sakit sendiri itu ya Pak. Ya. Itulah salah satu kelebihan yang teman-teman harus pertimbangkan. Kita bidang kesehatan harus memiliki peluang untuk mengaplikasikan skill yang ada, di mana tadi teman-teman dan Sobat IKMB semuanya akan bekerja di beberapa bidang pelayanan di rumah sakit kah, puskesmas kah, dan lain-lain. Nah, kita di IKMB sendiri untuk memberikan skill keilmuan dari bidang-bidang yang ada, kita memiliki rumah sakit sendiri, yaitu Rumah Sakit Harapan Bunda. Kemudian sudah juga memiliki kerjasama ya Pak di beberapa rumah sakit yang ada di Kota Batam ini. Kemudian ada juga yang di luar Kota Batam ya Pak ya. Bahkan sudah memiliki kerjasama tetap di bidang kesehatan di Malaysia, kemudian di Filipina ya Pak.
Nah, jadi teman-teman dan Sobat IKMB semuanya, tidak menutup kemungkinan dan peluang bagi Sobat IKMB untuk mengembangkan karirnya ke depan. Sebagai tenaga kesehatan, teman-teman tidak hanya bisa bekerja di Indonesia, tapi juga bisa bekerja di luar negeri. Nah, Pak, mungkin satu poin Pak yang penting, karena di luar sana pasti akan melihat, oh itu kampusnya akreditasi apa? Mungkin itu yang menjadi sorotan ya Pak ya, akreditasi. Nah, kalau di Institut Kesehatan Mitra Bunda bagaimana Pak? Ya, alhamdulillah. Sebagaimana sampaikan tadi bahwa waktu masa stikes itu tahun 2015 akreditasinya sudah B. Kemudian pada tahun 2020 kita berubah menjadi Institut Kesehatan Mitra Bunda dan kemudian kita langsung reakreditasi ke BAN PT, dan kemudian pada bulan Juli tahun 2020 itu sudah keluar akreditasi untuk Institut Kesehatan Mitra Bunda dengan akreditasi B. Jadi jangan ragu lagi, karena semua sekarang kita tahu bahwa kalau tidak B ini susah masuk kerja dan lain sebagainya. Dan juga sebagian program studinya semuanya sudah B, kecuali yang baru ya. Yang baru ini sedang dalam proses untuk B. Yang baru itu kan gizi ya, saya kira itu. Nah itu gitu ya Sobat IKMB. Jadi dari program studi yang IKMB punya itu sudah terakreditasi. Jadi Sobat IKMB jangan khawatir, jangan ragu lagi. Kalau ditanya tentang akreditasi kampus sudah jelas B. Kemudian untuk program studinya bagi program studi yang ada di IKMB pada umumnya ya Pak, mayoritas sudah memiliki akreditasi, yaitu akreditasi B. Jadi Sobat IKMB semuanya yang masih bingung, yang masih bimbang, dan yang masih ragu akan institut kesehatan mana atau kuliah di mana ya ke depan. Nah, teman-teman dan Sobat IKMB semuanya bisa menjatuhkan pilihan di Institut Kesehatan Mitra Bunda. Bapak Rektor sudah menjelaskan kepada kita tadi perjalanan dan komitmen serta meningkatkan mutu dan berkembang ke depan, itu yang penting, sehingga Sobat IKMB semuanya memiliki skill dan karir yang cemerlang di masa yang akan datang. Itu harapan kita. Baiklah Bapak, terima kasih banyak Pak. Terima kasih sama-sama. Kali ini alhamdulillah banyak keterangan dan pandangan ke depan ya Pak untuk Institut Kesehatan Mitra Bunda bagi sobat-sobat IKMB yang masih bingung ataupun ragu memilih tempat kuliah. Baik, untuk selanjutnya di Sobat IKMB jangan lupa ya untuk selalu mengikuti channel YouTube kita di Institut Kesehatan Mitra Bunda TV. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Baik teman-teman dan Sobat IKMB semuanya, saya Ika undur diri dulu dari hadapan Sobat IKMB semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.